Ayo sekarang kita ke bagian dalam rumah ya. Nah, pas masuk, ini pintunya cuma satu ya. Ini pas masuk langsung disajikan dengan meja bar. Aku sengaja bikin meja bar kayak gini biar fungsinya untuk bisa makan, bisa sambil kita santai di sini juga cukup nyaman sih. Terus karena ini tipe rumahnya open space ya, pas masuk ya kalau misalnya lagi masak otomatis kelihatan karena emang rumahnya itu cuma sampai sekatnya itu cuma sampai dinding ini sampai dapur. Pada awalnya ini cuma tanah kosong, kemudian kita bangun dapur. Dan untuk ruang TV ini ruang keluarga ukurannya itu 3 kali 4 meter. Pas awalnya itu sebelum direnovasi ini cuma ukurannya sekitar 2 meter, 2 meter lebih lah ya, aku lupa. Karena pada awalnya untuk di bagian sini itu ada kamar mandi. Nah, cuma pas renovasi kamar mandinya dipindahin ke bagian belakang, ke tanah yang kosong itu. Nah, untuk area TV-nya kita di sini cukup ekstrim ya kalau nonton TV, soalnya kita harus berbalik. Tapi enggak begitu kok, karena kita udah pasang yang namanya apa ini, break yang bisa putar balik, putar arah gitulah ya, sesuai dengan nyamannya gimana. Nah, sebenarnya kalau kita nonton TV itu kita nggak di sini sih, di kamar, cuma karena di sini tuh sering sambil makan atau sambil ngobrol gitu. Ini kita kalau duduk di sini bisa kelihatan keluar karena ini langsung jendela yang dari teras. Ini jendelanya yang ukuran tingginya 150 dan untuk lebarnya di 110 cm. Kemudian aku sekalian sepil sama furniturnya aja ya. Ini aku pakai sofa jati. Ini sofa yang dimix dengan model motif rotan kayak gini. Ini cukup kokoh ya, cukup awet. Dan ini udah pemakaian sekitar 2 tahun lebih sih. Kemudian untuk bagian sini ini pojokan. Yang awalnya itu jendelanya itu tidak di sini. Nah, jendela pas awal tuh ada di sini, di pojokan sini. Cuma aku pindahin ke sebelah sini. Nah, kemudian untuk meja TV-nya ini low budget sekali. Ini cuma sekitar 300 ribuan, kalau nggak salah 200 lebih lah, dengan ukuran 120 cm. Kemudian ini masih ada space segini. Aku juga sebenarnya masih bingung. Dan untuk tata letak cermin itu kurang fungsional, kurang efektif di sini tuh. Karena kita kalau mau ngaca atau mau bercermin tuh kayak kurang pas gitu loh. Terus kita ada banyak banget kesalahan pas masang ini tuh karena masih coba-coba, karena ini bikin sendiri nge-DIY. Kita beli cerminnya yang satuan itu sama beli kayu. Ini pemasangannya salah. Jadi ya begitulah. Nah, dulu pas renovasi itu aku ganti semua acian dinding ya. Karena kalau nggak diganti nggak akan semulus ini sih. Karena pas awal aku lihat tuh kayak si dindingnya itu pada ngelupas gitu loh, meletek gitu, masih muruluk lahnya, muruluk. Nah, si itunya tuh si dindingnya tanya, udahlah aku ganti gitu biar sekalian. Tapi tetap aja ternyata ini masih banyak retak rambut. Setelah renovasi tuh banyak banget retak rambut di ujung-ujung, di setiap sudut tuh ada aja yang namanya retak rambut. Katanya sih karena tanahnya itu baru di sini tuh, bekas sawah. Dan katanya juga ini tuh ya, katanya tanahnya tuh masih bergerak, jadi ya tetap retak rambut tuh pasti ada, katanya gitu sih. Untuk pemisah antara ruang TV dan dapur, aku pakainya mini bar, meja bar. Ini tingginya 100 cm dengan kursinya tinggi dudukan 70 cm. Eh, Enaknya pakai meja bar kayak gini tuh kan ini lebih tinggi dari meja kompor ya. Jadi kalau misalnya berantakan di area sini tuh nggak terlalu kelihatan, atau lagi masak tuh nggak terlalu transparan gitu kalau duduk di sini kayak gitu. Dan menurutku ini nyaman sih dengan adanya meja bar di sini tuh, multifungsi lah ya. Untuk material meja bar ini aku bikin dari dicor ya, dari coran. Kemudian untuk top table-nya itu aku pakai granit yang ukuran 120 kali 60 cm, jadi tidak ada motong. Ini pure satu lembar gitu. Dan untuk motifnya itu ini sama dengan meja kompor. Jadi pas bikin meja kompor itu aku meja kompor dengan meja bar itu habis 2 das itu granit. Karena isinya itu kan satu dasnya tuh 2 lembar, jadi ini cukup 4 lembar itu untuk meja kompor sama meja bar ini. Dan untuk dudukannya ini dari kursi jati, ini sengaja aku bikin motif ada mix rotannya biar sama dengan kursi tempat duduk utama. Dan untuk
Lantai aku semuanya udah pakai granit. Jadi total budget renovasi itu kan di sekitar 80 juta itu udah plus ganti semua granit, upgrade semua lantai ke granit. Kecuali kamar mandi, dan nyesel banget jujur sekarang kenapa dulu nggak pilih pakai granit gitu. Untuk bagian atasnya ini aku pakai kipas angin baling untuk meminimalisir penggunaan AC karena emang di sini tuh cukup panas ya kalau Karawang. Jadi aku pakai kipas angin baling. Ini aku sering pakai kadang seharian. Untuk bagian atasnya itu aku pakai lampunya di 4 titik di ruang TV dan satu titiknya di bagian dapur. Nah, untuk semua pencahayaan sudah dikoneksikan dari handphone ya. Jadi kita jadi enak gitu. Switch on off-nya tuh bisa diatur dari handphone kayak gitu. Untuk bagian atas ini aku pasangin kaligrafi. Ini tuh jujur aku puas banget sama kaligrafi ini tuh. Harganya dulu pas aku pasang itu harganya cuma 80 ribuan, tapi sekarang tuh kayak udah lumayan gitu harganya. Dan ini tuh awet banget. Ini dari pertama bikin rumah terus aku pasangin ini, alhamdulillah sampai sekarang masih nggak pernah jatuh, nggak pernah berubah warnanya kayak gitu. Kemudian di bagian sini ini masih fasad bawaan ya. Ini ada dua kamar. Kamarnya itu berukuran 3 meter kali 2,5 meter. Ini masih pure, masih bawaan dari developer bangunannya. Cuma kita ganti kusennya, kusen dan pintunya karena emang pintunya itu waktu pas kita kesini udah gak layak lah. Karena mungkin kalau bawaan developer itu bahannya dari triplek kali ya, jadi udah double, jadi kita ganti. Untuk dalamnya ini masih seperti ini. Kita sengaja nggak nyimpen banyak barang di kamar depan karena ini kamar utama untuk kita tidur. Jadi biar tidak ada nyamuk lah, karena di sini nyamuknya banyak dan gede-gede banget. Kamar kedua pun sama, ini jarang banget dipakai tidur, tapi kalau siang ini agak cukup adem di sini. Nah, kita sering di sini. Untuk kamar yang kedua ini ventilasinya itu ada di belakang, di dekat kamar mandi, jendela. Nah, lanjut kita ke area dapur ya. Ini karena open space, jadi otomatis kalau lagi masak, kita bisa nonton TV sambil icip-icip, sambil lirik-lirik gitu. Nah, untuk meja kompornya ini untuk motif granitnya sama ya dengan motif meja bar, karena emang satu dus. Namun ini tuh karena drama pertukangan, ini terlalu pendek, ini 70 cm tingginya. Jadi agak pegel gitu. Tapi lama-kelamaan nyaman sih. Untuk bagian sini ini ukurannya dari dinding ini ke bagian ini tuh 1,8 meter. Dan dari sini ke area kulkas ini ada di 2 meter. Memang kita tuh dulu persiapannya kurang matang ya. Jadi untuk posisi kulkas dengan kompor cukup berdekatan. Tapi ya insya Allah aman sih. Karena ini juga kompor kita sering gunakannya yang ini. Dan ini juga di sini masih ada space sekitar 30 cm. Untuk sink, kita pakai sink dengan warna hitam, tapi jujur nggak recommended banget untuk air di area kami itu cukup kotor ya. Bukan kotor sih, kayak lebih merusak ya ke furniture tuh. Kayak keran, bak kamar mandi tuh gampang banget menguning gitu. Dan untuk sink warna hitam gini malah jadi putih gini, berjamur. Padahal ini udah perawatannya itu udah semaksimal mungkin gitu. Berbagai saran juga udah diikutin, tapi ya begitulah. Ini sebelumnya udah pernah aku review di Instagram ya terkait sink ini. Juga ini kerannya udah ganti yang ketiga ini tuh, tapi alhamdulillah cocok banget sekarang. Ini pakai keran yang 50 ribuan, airnya kenceng. Dulu pas bawaannya itu pakai keran angsa yang kayak gitu, dan itu cuma bertahan sekitar 1 tahun kayaknya. 1 tahun dari udah 1 tahun itu kerannya malah airnya keluarnya kecil banget. Nah, untuk sebelah kanannya ini aku bikin kamar mandi. Kamar mandinya itu berukuran 2 meter kali 1,5 meter. Aku sih ini udah cukup ya. Nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nah, untuk depan kamar mandi aku bikin laundry room yang mini banget, mini laundry room. Ini ukurannya menyesuaikan mesin cuci jadul. Dan di bagian atasnya aku tambahin buat jemur handuk. Ini cukup buat jemur handuk aja sih, karena untuk jemur pakaian habis cuci aku tetap jemurnya di bagian depan di carport. Nah gitu. Nah untuk perintilan-perintilan kayak gitu sebenarnya penting nggak penting ya. Kadang kita butuh pakai ya, butuh banget untuk kayak air fryer open
Kalau misalkan yang suka baking mungkin kepake ya, tapi kayak aku tuh jarang masak kayak gini, terus lebih enak pakai kompor, ini jarang banget kepake, cuma ya pernah gitu. Dan kalau lagi urgent paling kepake gitu. Kemudian untuk kompornya aku pakai kompor tanam, ini dari Rinnai. Dulu tuh aku nabung dulu sebelum punya rumah, udah beli kompor, beli mesin cuci. Jadi pas bikin top table untuk kompor ini disesuaikan dengan kompor yang ada gitu. Cuma emang posisinya aja yang kurang pas. Dulu tuh mikirnya aku kalau misalnya sink sebelah sini, kalau misalkan ada banyak cucian kotor, cucian piring kotor, kelihatan banget kan dari ruang TV gitu. Jadi mikirnya ya udahlah sink yang sebelah sini, tapi ternyata salah gitu. Dan untuk bagian bawah kompornya itu ini aku bikin sendiri dari apa ya, ini tuh dari bambu rotan di mix mix and match dengan kayu jati Belanda. Ini belinya di online, bahan-bahannya beli rotan sama kayunya, ini dirakit sendiri, bikin sendiri, rakit sendiri dengan budgetnya tuh sekitar 400.000 kalau nggak salah dulu. Untuk bagian atasnya aku pasang kabinet. Ini kabinetnya cukup affordable ya, terjangkau banget. Ini harganya cuma 400 ribuan. Mudah-mudahan kokoh, mudah-mudahan kuat ya. Ini udah 3 tahunan ada, masih awet. Cuma emang di dalamnya itu aku nggak nyimpen barang yang berat, cuma barang-barang perintilan plastik lah kayak gitu. Untuk bagian bawahnya aku bikin ambalan. Ini ambalannya ngikutin ini ya, ukurannya di 180 cm. Ini bikin sendiri dari multiplex yang 12 mili, dilapisi dengan stiker, makanya ini kurang rapih banget ya. Tapi low budget lah ya, sesuai dengan rumah subsidi yang kita punya, alhamdulillah. Terus untuk dindingnya ini aku pakai granit yang ukuran 60 kali 30 cm. Ini motifnya tuh kayak apa ya? Kayak cube gitu, kotak-kotak. Tapi ini ukuran granitnya di 60 kali 30 cm. Untuk natnya aku pakai warna putih jadi nggak begitu tuh kelihatan, tapi resiko kalau pakai nat warna putih itu emang cepet kuning, cuma rajin dilap aja. Jadi tetap putih kayak gitu. Nah, untuk di atas di dapur ini aku pasang exhaust fan ya. Ini sama dengan yang di kamar mandi, aku pasang dua, di kamar mandi satu sama di dapur satu. Ini buat nyedot udara yang bau atau asap. Maksudnya kurang efektif, lebih efektif untuk kompor itu pakai cooker hood katanya. Aku juga belum pernah nyoba sih. Cuma mungkin emang agak kurang, tapi meminimalisir lah ya. Nah, untuk area sini tuh aku paling paling seneng tuh ngonten di dapur ya, karena cahayanya tuh enak gitu, maksimal. Nah, untuk pencahayaannya itu aku cuma ngandelin dari ini, dari skylight yang ada di sini tuh. Itu udah sempet bocor, cuma udah diatasin, alhamdulillah udah bener, cuma belum di repaint lagi, jadi kurang rapih. Nah, ini untuk skylight-nya itu ukuran 50 kali 50 cm, kurang sih 50 juga. Dan ini cahayanya tuh ngaruh banget ke kamar mandi terang, ke dapur apalagi. Nah, makanya pas ngonten tuh aku sering di dapur karena emang cahayanya enak gitu. Terus di dalam ruangan juga, kalau nyalain AC atau nyalain kipas angin kan lebih adem ya dibanding di luar. Cuma kalau lagi teduh, cuaca lagi mendung, ya begitulah, tidak bisa ngonten gitu. Setiap ruangan tuh punya sudutnya tuh cuma sedikit-sedikit ya. Jadi begitu keluar kamar langsung belang ke dapur, ke ruang TV, maju dikit ke kamar mandi gitu. Dari dapur kita balik lagi ke ruang tengah, langsung ke kamar dan keluar. Udah sih home tour-nya paling segitu aja. Kalau misalnya lewat di FYP kalian itu home tour yang kedua, yang kali ini, kalian tonton juga ya home tour yang pertama, yang bagian depan. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bertanya, boleh banget, silahkan tinggalkan komentar atau mau lewat DM juga boleh, ditanyain aja. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk rumah dan untuk hal-hal baik lainnya. Semoga diberi kemudahan dan diberikan di waktu yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa mampir juga ke IG Faste Home atau ke TikTok Faste Home ya. Terima kasih, dadah.